dan stratigrafi tanahnya di sebelah barat dari struktur itu ada berapa lapis, itu isinya genteng semua. Lalu sebelah timur dari struktur ada genteng semua. Itu jadi pola yang perlu kita baca, kenapa kok bisa ada struktur temuan lapisan tanah isinya genteng semua, dan itu polanya mengikuti strukturnya. Kalau struktur sisi luar sama sisi dalam kok jatuhnya di sisi luar, itu di sisi barat tengah ke arah timur itu juga temuan genteng cukup signifikan. Ukel juga itu berarti kan menandakan bahwa per hektar-hektar, bahkan ribuan hektar ya. Di daerah sekitar Trowulan ini ada ribuan hektar. Posisi di bawah tanah, tertimbun tanah. Jadi kalau diukur kalau di posisi ditimbun oleh manusia ini sangatlah tidak mungkin ya menurut saya. Zaman dulu untuk makan saja sudah susah. Kalau untuk menguruk atau mengubur, memendam bahkan ya, atau menyembunyikan, ini bagi saya sangatlah mustahil. Nah, ini ke arah lapangan. Ini ke arah lapangan. Ini juga sangat bagus sekali, sangat nyata ya. Dan juga bentuk masih berbentuk ya. Masih sangat lurus, rapi. Dan batanya ini juga utuh, sebagian besar utuh ya. Nah, iya, kita dan juga mungkin banyak dari netizen yang berpikiran kok bisa bangunan seperti ini kok tertimbun tanah. Tidak kecil ya, ini berhektar-hektar, bahkan ribuan hektar ya. Di daerah sekitar Trowulan ini ada ribuan hektar. Posisi di bawah tanah, tertimbun tanah. Jadi kalau diukur kalau di posisi ditimbun oleh manusia ini sangatlah tidak mungkin ya menurut saya. Zaman dulu untuk makan saja sudah susah. Kalau untuk menguruk atau mengubur, memendam bahkan ya, atau menyembunyikan, ini bagi saya sangatlah mustahil. Butuh berapa juta orang untuk mengubur, dan tanah yang dimana lagi untuk mengubur ya, karena ini hampir semuanya ini posisi terkubur ini semuanya. Jadi kalau boleh saya menerka, ini adalah memang murni dari bencana alam, banjir bandang, tanah longsor atau mungkin gempa bumi, seperti yang ada di Palu ya. Kapan hari itu ada kita lihat bangunannya itu digulung oleh tanah yang ada di bawahnya seperti itu. Oke, demikian dulu belusukan ekskavasi dari kami. Mohon maaf bila ada kata kami yang kurang berkenan ya, mohon dimaafkan. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam Rahayu, Om Santi. itu dari Vietnam itu juga ada project. Terakhir Pak, kesan dan pesannya Pak untuk pemirsa di khalayak ramai begitu Pak, menanggapi dengan adanya kegiatan ekskavasi yang dilakukan oleh BPK untuk saat ini Pak. Ya, pesannya tentu kita harus banyak berliterasi ya. Kita belajar bersama, karena kepentingan kita adalah kepentingan untuk mengungkap sejarah peradaban bangsa kita. Tinggalan-tinggalan materi yang ada, artinya kan ada struktur, ada benda yang kita rangkum menjadi data-data yang valid, yang tidak bisa terbaca hanya dalam hitungan bulan, hitungan tahun, tetapi berkelanjutan. Tentu perlu kesabaran, apalagi kalau dalam ranah cagar budaya, tentu yang namanya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan itu juga melalui tahap yang cukup panjang. Ekskavasi ini salah satu tahap awal dari bentuk penyelamatan, pengamanan, dan stratigrafi tanahnya. Di sebelah barat dari struktur itu ada berapa lapis, itu isinya genteng semua. Lalu sebelah timur dari struktur ada genteng semua. Itu jadi pola yang perlu kita baca, kenapa kok bisa ada struktur temuan lapisan tanah isinya genteng semua.
dan itu polanya mengikuti strukturnya. Kalau struktur sisi luar sama sisi dalam kok jatuhnya di sisi luar, itu di sisi barat, tengah, ke arah timur itu juga temuan genteng cukup signifikan. Ukel juga itu berarti kan menandakan bahwa komplek ini ada ada struktur bawah, lalu kemudian punya atap, punya tiang mungkin kayu, dan atapnya atap genteng. Untuk temuan-temuan keramik itu juga didominasi hijau seladon yang bisa dari song, bisa dari yuan gitu. Ming juga ada. Kalau yang kasar, hijau kasar itu tur. Tetapi nanti di kedepannya tentu kan butuh banyak pihak untuk bisa berkolaborasi dengan kita. Artinya setelah kita ekskavasi, desa harus seperti apa, pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, lalu kemudian pemerintah pusat di dalam menanggapi potensi yang ada terutama di situs Klinterjo ini atau Trika Uripan, agar tentu saja ujung dari kegiatan pelestarian adalah kesejahteraan masyarakat. Nanti sebisa mungkin ketika diekskavasi nanti yang bisa menerima hasilnya adalah masyarakat secara luas, bisa untuk aspek manfaat pariwisata, aspek pendidikan, agama, kebudayaan, tentu saja semuanya akan transform menjadi satu kebijakan yang bisa dilakukan saling bersinergi, termasuk pada teman-teman youtuber, teman-teman pemirsa youtuber juga, viewer semuanya akan selalu saling mengingatkan lah jika ada sesuatu hal yang berkaitan dengan, intinya kita sama-sama ingin melestarikan budaya yang ada di Indonesia, terutama di Jawa. Kalau bicara Majapahit, tinggalan Majapahit cukup banyak dan beragam. Itu bukti bahwa negara kita adalah negara yang penuh peradaban yang tinggi. Hanya saja setelah ditinggalkan kita lupa ada bekas-bekas yang sebenarnya kita sendiri yang kemungkinan juga merusak gitu. Ya, makasih Pak. Sama-sama. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Hamba TVAE. Terima kasih.